Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian LKI yang berada di Masjid Al-Ikhlas maupun yang berada di rumah, yang hari ini sedang menyaksikan siaran kami live streaming di Facebook LKI dan YouTube LKI Lamongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, kelapangan rezeki dan juga keistiqomahan. Amin. Pada malam hari ini kita bersama Ustadz Anas Hadiwasito, SPDI. Walaupun cuaca sahdu saja, seharusnya malam-malam begini enaknya ya kumpul sama keluarga, ya sambil leseh-leseh, rebah-rebahan. Tapi alhamdulillah kita masih menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu yang semoga dengan datangnya kita ini menjadi amal soleh dan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita peduli dengan Islam, bahwa kita cinta dengan Rasulullah SAW dan yang diajarkan termasuk yang diwahyukan yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan tafsir bersama Ustadz Anas Hadiwasito, dan nanti di sesi akhir kita adakan tanya jawab dan sharing. Barangkali dari pemaparan beliau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, langsung saja kepada beliau Ustadz Anas Hadiwasito, SPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagaimana kata Kak Budi tadi, dalam cuaca yang seharusnya lebih syahdu dengan keluarga, lebih nikmat dengan keluarga, namun kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk mendatangi raudhatun min riyadil jannah, taman-taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari betul-betul mempermudah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita di sini ya itu di taman surga. Di taman surga ini nantinya akan mempermudah kita untuk masuk surga. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa majelis ilmu adalah taman-taman di antara taman surga? Dikarenakan memang dengan ilmu itu maka hati kita akan merasakan surga dan kedamaian. Maka ketika di majelis ilmu
tidak mampu untuk merasakan kedamaian atau belum mampu, maka hendaknya berusaha betul. Jika tidak mampu, dikhawatirkan ilmu itu tidak bermanfaat untuk kita. Ilmu itu akan menjadi hujjatun alaina dan bukan hujjatun lana wal'iyadu billah. Hujjatun alaina itu menjadi alasan Allah untuk mengadab seseorang, sementara hujjatun lana adalah menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas kebaikan yang telah kita lakukan, berupa diantaranya adalah menuntut ilmu. Ini yang menyebabkan kita selalu berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hidup kita ini tujuannya di dunia dan di akhirat itu ingin menghilangkan yang namanya penderitaan, ya. Baik di dunia ingin hilang penderitaan. Adapun penyebab penderitaan di dunia ini banyak. Memang di akhirat tidak ada penyebab penderitaan, tetapi di dunia ini banyak sekali penyebab. Saya katakan penyebab penderitaan. Tetapi hati ini ternyata ketika merasakan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada hati-hati yang tidak mampu disentuh oleh penderitaan walaupun dia mendapatkan penyebab-penyebab penderitaan. Inilah yang dialami oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab penderitaan adalah misalnya sakit, maka wali Allah akan bahagia dengan rasa sakitnya. Kemiskinan adalah penyebab penderitaan, tetapi wali Allah malah justru bahagia menjadi miskin, karena nanti pertanyaannya tidak akan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah di dalam salah satu hadisnya menyebutkan ingin dikumpulkan dengan orang-orang fakir miskin, karena nanti akan masuk surga jauh sebelum orang-orang kaya. Dia malah bahagia, padahal di dunia mendapatkan penyebab-penyebab atau perantara-perantara yang menjadikan dia bisa menderita, tetapi hatinya tidak pernah menderita. Itu hilang karena apa? Hilang karena dia mengetahui ilmu. Makanya kemudian majelis ilmu itu dikatakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kemarin kita nyampe pada ayat yang ke 10 ya. Kita pembahasan kemarin tentang orang-orang munafik, bahwa di dalam hati mereka terdapat penyakit, dan sudah kita jelaskan ya, penyakit ada dua, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit yang disebabkan karena kurangnya ilmu atau ketidaktahuan, kesamar-samaran ilmunya. Yang kedua, penyakit syahwat adalah penyakit yang disebabkan karena hawa nafsu manusia. Dan penyakit syubhat ini hilangnya dengan apa? Ilmu, yang ilmu ini akan melahirkan al-yakin, ya. Obatnya penyakit syubhat ini adalah dengan ilmu, yang ilmu ini akan melahirkan sebuah keyakinan. Sementara syahwat ini obatnya kemarin apa? As-sabru, dengan sebuah kesabaran di dalam mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat apa itu? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan mereka itu a'immatan yahduna bi amrina, memiliki derajat keimaman, memiliki derajat agama yang paling tinggi, menjadi panutannya manusia.
Jadi kita kalau mau menjadi panutan bagi manusia di dalam agama ini, memiliki posisi yang tinggi di dalam agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di tengah-tengah kaum muslimin, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, mereka berjalan di atas urusan kami. Kapan itu diperoleh? Lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami itu mereka yakin. Maka kata salah seorang yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bisobri wal yakin tunalul imamah. Bisobri wal yakin tunalul imamah, dengan kesabaran dan dengan keyakinan maka akan diperoleh kepemimpinan, kemuliaan di dalam posisinya dia di tengah-tengah umat manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia mampu melawan kedua musuhnya. Karena manusia itu musuhnya memang ada dua saja, dan itu tertera di dalam surat Al-Fatihah kita yang kita berlindung dari keduanya, ghairil maghdubi alaihim, dan yang kedua adalah waladzolin, ya. Ghairil maghdub, bukan jalannya, kita meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yang dulu di tafsir surat Al-Fatihah sudah kita bahas. Jalannya orang-orang yang apa? Engkau beri petunjuk atas mereka dan engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Ya, para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka ini tahu ilmu, tetapi mereka ini karena mengedepankan syahwatnya, mereka itu tahu, faham, yakin, bahkan yakinnya kepada Allah mereka yakin sekali, yakinnya kepada Rasulullah SAW dan kenalnya kepada Rasulullah SAW sangat kenal sekali bahwa Rasulullah itu nabi terakhir yang diutus Allah untuk umat manusia sebagai penutup para nabi. Tetapi karena mereka tidak mampu bersabar di dalam mengendalikan syahwat mereka, menjadikan mereka menolak semua kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Maka karena adanya ilmu yang mereka miliki tetapi tidak mampu untuk menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, mereka ini ya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga orang-orang para ulama di tengah-tengah kaum muslimin ini yang dia berilmu, kalau terkena syubhat ini, syahwat, kemudian menjual agamanya dan tidak mengamalkan agamanya, maka dia terkena ancamannya orang-orang Yahudi, yaitu masuk kelompok al-maghdub alaihim. Fahaula syabahun bil yahud, para ulama itu ya menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, ini fitnah syahwat. Sementara yang kedua adalah waladzolin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Mereka ini ya terkena fitnah syubhat. Ketidakpunyaan mereka terhadap ilmu menjadikan mereka ini ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah mereka salah kaprah. Kalau di tengah-tengah umat Islam ini, maka muncullah orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Karena ibadah mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani, orang-orang yang dikatakan adzolin, mereka ini juga ingin beribadah kepada Allah. Makanya kalau umat-umat terdahulu dari orang-orang Nasrani itu dikenal sebagai ruhban. Ruhbani itu ahli ibadahnya orang Nasrani. Tidak disebut para ulama, dikarenakan apa? Orang Nasrani itu didominasi keikhlasan tapi tanpa ilmu, semangat ibadah tapi tanpa ilmu. Ya, mereka ada yang berilmu, tapi saya katakan didominasi oleh ahli-ahli ibadah yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedikitnya ilmu pada mereka. Makanya dikatakan ubad,
tempat ibadah mereka sebagai ma'bad. Tapi orang Nasrani dikatakan ruhban, para ulama, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Ulama kaum muslimin yang menyerupai, yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi yang disebutkan Allah al-maghdub alaihim. Orang-orang awam yang tidak mau menuntut ilmu tapi hanya semangat ibadah saja, ibadahnya dipondasikan bukan di atas ilmu, maka mereka ini syabahun bin Nasara, menyerupai orang-orang yang Nasara yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sesat. Ya, dan kedua-duanya ada di dalam neraka Jahannam. Kita kaum muslimin ya harus selamat dari dua hal tersebut, karena yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan yakin, dan kita bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nyampe pada puncak ini, maka kita akan nyampe pada derajat Islam yang tertinggi. Ini berkaitan dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, dan kita juga kemarin sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit di dalam hati mereka, menambah atau menjadikan mereka semakin kafir bukan karena Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada mereka, tapi karena apa? Karena mereka duluan yang memulai untuk terus di dalam kekafiran, terus di dalam kemunafikan, terus dalam penyakit, maka baru Allah Subhanahu wa taala fazadahumullahu maradha wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik di dunia maupun di akhirat. Kita jelaskan kemarin, kalau di dunia hati mereka selalu mendapatkan kekhawatiran, ketakutan terhadap apa yang akan menimpa kepada mereka dari kalangan kaum muslimin maupun orang-orang kafir, dan mereka selalu bersedih, khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang akan membongkar kedok mereka. Yaqdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik itu sangat takut sekali kalau Allah menurunkan sebuah surat yang mengkhabarkan tentang sifat-sifat mereka sehingga mereka bisa kebongkar kemunafikannya. Selalu takut ketika turun ayat, turun wahyu, langsung mereka berbincang-bincang, hatinya selalu was-was terus. Ini diantara adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, dan di akhirat Allah berikan adab yang paling pedih bagi orang-orang munafik, yaitu fiddarkil asfali minan nar. Para ulama juga menyebutkan bahwa kenapa orang munafik itu azabnya lebih pedih daripada orang-orang kafir. Hitungannya adalah semakin orang melakukan sesuatu yang paling membahayakan untuk Islam dan kaum muslimin, maka semakin dalam dan semakin keras adabnya nanti di akhirat. Dan orang munafik jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir, maka adabnya orang munafik jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada orang-orang kafir itu sendiri. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Taib. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua bentuk kemaslahatan itu ada dalam Islam, dalam syariat Islam, baik dalam keyakinannya, dalam akidahnya, maupun di dalam muamalah ataupun syariahnya, semuanya ya. Karena intinya Islam itu ada dua. Intinya Islam itu ada dua, jalbul masalih
daf'ul mafasid. Ini poros ajaran Islam, ya. Mesti setiap syariat Islam, baik akidahnya maupun syariatnya atau muamalahnya, itu mengarah kepada dua ini, jalbul masalih. Bagaimana bisa mendapatkan maslahat atau kebaikan. Yang kedua adalah bagaimana bisa menghindari dari kerusakan. Dua poros ini mampu kita timbang, ya, di dalam kehidupan kita, yang mana ketika sesuatu itu menjurus kepada kemaslahatan, maka itu adalah sebuah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti akan kita mampu untuk mengkiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga dengan ketika semuanya berbentuk lari ataupun menghindar dari kerusakan, itu adalah sesuatu yang diperintahkan untuk dihindari. Semua perintah menuju kepada kemaslahatan, semua larangan karena ingin menghindari mafsadah ataupun kerusakan, baik dalam yang berupa akidah maupun syariah yang berupa zahir ini. Makanya kalimat la tufsidu fil ard, ya, itu ditafsirkan oleh para ulama adalah membuat kerusakan, itu artinya adalah dengan tidak melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Nah, kalau misalnya dikatakan berarti sesuatu, kalau kita misalnya membuat syariat baru tapi menujunya kepada sebuah kemaslahatan, berarti itu boleh. Tetap tidak boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau kita membuat syariat baru yang mengarah kepada kemaslahatan menurut kita, itu kita seakan-akan mengakui bahwa syariat Islam itu tidak sempurna atau kurang sempurna. Karena hari ini banyak, ya, karena ketidakfahaman dia terhadap Al-Quran, kemudian muncul statement bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya sesuai dengan di zaman Rasulullah SAW saja atau sampai abad kesekian. Sekarang zaman kita ini zaman sangat maju sekali, sehingga menuduh seakan-akan syariat Islam ini tidak sempurna. Kalau menuduh syariat Islam ini tidak sempurna, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, berarti menuduh juga ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi di zaman kita ini. Sehingga kalau ingin sempurna, maka harus diutus Rasul yang baru, Rasul abad modern. Seakan-akan begitu. Padahal kalau dia faham Islam, maka kita akan jumpai bahwa Islam itu dikatakan sempurna karena dia adalah meletakkan sebuah kaidah-kaidah umum, yang dengan kaidah-kaidah umum itu segala cabang-cabangnya akan mampu dikiaskan atau mampu ditimbang dengan kaidah umum tersebut. Bisa dipahami ini, ya? Sehingga hukum sesuatu apapun nanti akan ada ayat umum yang telah menjelaskan hal tersebut. Makanya kemudian di sini ada ulama yang kemudian disebut sebagai mujtahid. Ulama mujtahid ini adalah ulama yang memiliki batasan ilmu yang mumpuni, yang betul-betul menguasai Al-Quran dan As-Sunnah dan segala ilmu perangkatnya. Ketika ada persoalan baru yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, maka para ulama ini akan mampu mengambil, menimbang dan
menyamakan dengan kejadian yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian akan keluar sebuah hukum. Namanya mereka ini, amalan mereka ini adalah ijtihad. Terjadinya perbedaan para ulama itu dikarenakan ya ilmu mereka walaupun sudah sampai pada derajat boleh ijtihad, tetapi namanya ulama tetap ilmunya berbeda-beda, sehingga sering terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Apalagi didasari kadang-kadang masyarakat awamnya yang tidak memahami para ulama. Saya contohkan begini, para ulama biasanya itu ada dua ilmu ketika dia mau memberikan sebuah fatwa. Dia memahami ilmu syariah, dia juga wajib memahami fiqhul waqi'. Nah, ini syarat untuk berijtihad, syarat untuk mengeluarkan fatwa. Memahami ilmu syariah artinya dia sudah nyampe derajat ilmunya itu boleh berfatwa, menguasai Al-Quran, menguasai hadis-hadis, serta ilmu perangkat-perangkat yang wajib dimiliki, yang itu mampu memahami Al-Quran dan hadis. Ini ilmu paten. Yang kedua adalah fiqhul waqi', memahami realita kondisi orang yang meminta hukum atau fatwa. Paham ya? Kadang-kadang saya memberikan fatwa misalnya kepada Kak Wafik, Ustaz, gimana hukumnya? Boleh nggak saya nikah lagi? Contoh. Ya mudah-mudahan kan betulan Kak Wafik ya. Mudah-mudahan istri antum nggak lihat malam ini. Bisa jadi saya ngasihkan jawaban itu mungkin saya akan jawab sunnah sekali, dan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata misalnya Kak Budi yang tanya, Ustaz kalau saya gimana Ustaz? Maka jawab saya, kalau antum tidak boleh. Loh, jawabannya kok bisa berbeda? Karena saya ngelihat kondisi keduanya berbeda. Ini istri satu saja sudah kadang-kadang sirahnya cenut-cenut, tapi Kak Wafik lancar-lancar saja, rizkinya Masya Allah. Maka akan berbeda. Kenapa kok bisa berbeda fatwa saya? Karena berbedanya si penanya, yaitu kondisinya. Kalau saya berikan fatwa kepada Kak Budi, bisa jadi ketika saya katakan sunnah terus dia menikah, maka akan timbul kerusakan di dalam keluarganya, anak-anaknya dan maisahnya. Karena memang saya betul-betul memahaminya. Makanya hukum di dalam usul fikih itu dikatakan hukum 5 yang tersebut di dalam fikih itu, hukum yang awalnya mubah itu bisa berubah kemana-mana saja. Inqilabul mubah ila muharram, ila mustahab, ila mandub. Jadi hukum mubah bisa jadi menjadi haram, bisa jadi suatu saat menjadi wajib, bisa jadi menjadi sunnah, biikhtilafil ahwal wan niyat, sesuai dengan berbedanya keadaan dan niat si pelaku. Nah, di sini ya berbedanya. Nah, kadang yang menjadikan masyarakat umum itu menjadikan perbedaan pendapat ulama semakin banyak itu dikarenakan dia mengambil sebuah hukum pendapat. Misalnya saya mengatakan hukum poligami untuk Kak Wafik, tapi masyarakat yang mengambil dari saya tidak menyebutkan keadaannya Kak Wafik, sehingga mengambilnya pokoknya poligami sunnah. Kata siapa? Ustadz Anas Hadi Wasito, pokoknya ayo kita poligami semua. Akhirnya terambil hukum
sunnah. Sementara ulama lain juga tepat ketika memberikan hukum kepada Kak Budi agar supaya lebih baik dia tidak menikah, dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat itu melihat bahwa kondisinya Kak Budi memang tidak memungkinkan untuk menikah. Makanya di sini terjadi perbedaan pendapat di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad mengatakan sunnah hukum poligami. Kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Sunnahnya itu tidak poligami. Sunnahnya tidak poligami. Maka jika Anda bermadhab Syafi'i, silakan ikuti Imam Syafi'i, dan Kak Wafik insya Allah madhabnya Imam Ahmad. Nah, ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat para ulama. Satu, disebabkan ilmunya ulama itu juga berbeda-beda. Yang kedua, disebabkan yang menangkap pendapat itu juga berbeda-beda, disebabkan karena ulama tadi awam tadi tidak menangkap daripada kondisi kenyataan yang dihadapi oleh para ulama ketika mendapatkan pertanyaan atau ketika berijtihad. Kembali, la tufsidu fil ard, dengan tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau bagi orang munafik adalah dengan apa? Tidak masuk Islam betulan. Karena apa? Karena dengan mereka tidak masuk Islam betulan, secara zahir mereka Islam, tetapi batin mereka tidak Islam, dia merusak apa? Satu, merusak dirinya, ya, merusak batinnya karena akan berlawanan dengan zahirnya. Dan yang kedua adalah merusak dirinya yang akan terus bertabrakan dengan kedua belah pihak. Maka dia akan dibuat capek oleh dirinya sendiri karena inginnya dia mendapatkan ridho dari semua orang. Ketika ketemu orang beriman, maka dia akan bercover sebagai orang-orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna. Ketika ketemu orang kafir, maka dia akan mengatakan wa idza laqul ladzina kafaru wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Awak dhewe iki karo sampean, saya bersama orang-orang iman itu hanya ngece saja, ngapusi. Mereka takut terhadap hal itu. Ini pada diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka merusak tatanan yang sudah ditata oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, merusak ketentraman masyarakat yang ada di kota Madinah. Karena sejarah telah kita pelajari tentang orang-orang munafik itu, dan jumlah mereka pada awal-awal sangat banyak sekali. Ketika Rasulullah perang Uhud juga merusak tatanan waktu perang, menjadi penggembos 300 pasukan mundur, sementara musuh sangat banyak sekali untuk menggembosi 700 pasukan yang bersama Rasulullah SAW. Begitu juga tatanan masyarakat yang ada di kota Madinah. Dengan keberadaan munafik ini, maka menjadi rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini yang repot. Innama nahnu muslihun. Mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini justru orang-orang yang mengadakan perbaikan, mengadakan maslahat. Kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kenapa? Karena pertimbangan mereka sesuai dengan ilmu mereka, kita itu jadi manusia itu harus tengah-tengah. Kita ini jadi manusia itu harus seimbang. Nah, perkataan mereka seakan-akan benar. Seimbang bagaimana? Di Madinah itu ada kubunya orang-orang beriman, ada kubunya orang-orang kafir. Ada kubunya orang-orang kafir, ya.
baik kafir dari kalangan Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang musyrik. Ini kondisi realita keagamaan yang meliputi kota Madinah pada saat itu di zaman Rasulullah SAW. Nah, orang munafik ya merasa bahwa mereka ini muslihun itu dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwa kami ini berada di tengah-tengah, tidak ngeloni ini, tidak ngeloni ini, harus bisa berdamai dengan kelompok ini, harus bisa berdamai dengan kelompok ini. Kalau bisa, karena memang dulu ketua munafik mereka yang bernama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini memang orangnya bijaksana sehingga menjadi calon pemimpin di kota Madinah dari yang dicalonkan dari kedua kabilah Aus dan Khazraj. Kedua kabilah ini sering perang, tapi mereka ini sering bisa damai, didamaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini karena kedewasaan, karena kepintaran dia mendamaikan, sehingga dianggap orang tua lah sama Aus sama Khazraj ini yang bisa mendamaikan. Nah, ini karakter yang terpatri dalam Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia mau jadi raja, datanglah Rasulullah, kemudian orang-orang beriman Aus dan Khazraj itu masuk Islam, menjadikan Rasulullah pemimpin. Enggak jadi, akhirnya dia jadi munafik. Tetapi sifatnya tetap, ketika ada dua kelompok Islam dan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir terutama dari Yahudi ini sangat baik sekali hubungannya dengan siapa? Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga kemudian ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, kamu berimanlah, kamu ikutlah kepada Rasulullah SAW, maka kembali perkataan mereka memposisikan innama nahnu, lu justru yang mengadakan perbaikan itu adalah kita ini. Kalau nggak ada kita ini, mesti orang Yahudi akan sudah menyerang kamu akan sudah menyerang orang-orang Yahudi. Nah, ini perkataan yang menyebabkan diceritakan oleh Allah innama nahnu muslihun. Dan rata-rata sifat ini juga melekat pada diri manusia yang memiliki sifat seperti sifatnya orang-orang munafik. Contoh Fir'aun dulu, ya. Fir'aun itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala innahu kana minal mufsidin, bahwasanya dia itu termasuk orang-orang yang membikin kerusakan di muka bumi ini. Tetapi pernyataan Fir'aun apa? Wa ma urikum illa ma ara. Pokoknya tidak ada yang boleh berpendapat kecuali pendapat saya. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan saya itu kalau memberikan petunjuk pendapat itu tidak pendapat kecuali pendapat itu adalah pendapat terbaik dan pendapat yang paling jitu. Nah, pengakuan seperti ini mirip miliknya, mesti mereka akan mengaku innama nahnu muslihun. Hari ini juga sama, sifat-sifat ini juga sama, apalagi mendekati, Masya Allah, mendekati apa? Semua yang mencalonkan antum tanya ya innama nahnu muslihun. Kalau antum tunjuk saya, coplos saya, nanti insya Allah semua rakyat makmur, semua rakyat sejahtera. Ada kiai yang datang ke mereka la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya memang betul, di antara mereka ada yang betul-betul niatnya muslihun, kita tidak pungkiri. Tapi di antara mereka juga, dan mungkin bisa jadi lebih banyaknya yang karena kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Tapi sifat itu ada, manusia punya potensi sifat untuk itu ketika
mereka ingin berkuasa, ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka statement mereka adalah innama nahnu muslihun. Nah, potensi itu yang dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu malaikat itu sudah memperkirakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan sosok makhluk yang akan merusak di bumi dan akan menumpahkan darah? Tapi Allah kemudian mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, karena potensi manusia kalau dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan berbuat islah bukan ifsad, berbuat kebaikan, memperbaiki dan tidak merusak. Nah, kalau orang tidak punya kesabaran, tidak punya keikhlasan, apalagi tidak punya ilmu, kemudian ingin berada di atas, kemudian mengatakan innama nahnu muslihun, ketahuilah mereka ini akan kebanyakannya masuk seperti sifatnya orang-orang munafik, ya, yang ketika dia menjabat akan jauh lebih merusak daripada memperbaikinya. Makanya kalau kepemimpinan dalam Islam itu biasanya kepemimpinan dalam Islam itu ya ada yang memilih namanya ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ini adalah sekelompok manusia yang memiliki derajat ilmu paling tinggi di sebuah negara, yang ilmu itu mencakup ilmu syariat Islam, ilmu Islam ini, dan ilmu tentang dunia, ilmu tentang dunia, bagaimana mengatur manusia, bagaimana mengatur SDM, bagaimana mengatur SDA. Ahlul halli wal aqdi ini yang akan memilih presiden atau memilih pejabat, dan biasanya pejabat-pejabat itu tidak akan terpilih kecuali salah satu di antara mereka, karena syaratnya banyak sekali. Ketakwaan saja harus dia orang yang menjauhi dosa-dosa besar, mampu juga menjauhi dosa-dosa kecil, bahkan menjauhi mubah-mubah yang bisa mengurangi muruah. Mubah yang bisa mengurangi muruah itu contohnya bagaimana? Contohnya misalnya saya sesuatu yang mubah itu kan misalnya aurat, saya pakai celana segini, terus aurat saya kan sampai sini ya, saya besar, tapi saya pakai sang-sangan begini, beligungan tapi sang-sangan, kan saya nggak membuka aurat, tapi itu kalau masyarakat lihat coba gimana? Itu kan berarti mengurangi muruah saya, mengurangi wibawa saya sebagai orang berilmu. Dan ahlul halli wal aqdi tidak boleh begitu. Itu sampai begitu, sampai mubah-mubah. Kalau melaksanakan mubah keterlaluan itu juga tidak boleh, ya. Dia punya anak, kerjaannya ngomong anak, tapi seharian setiap hari waktunya habis untuk ngomong anak. Ini nggak bisa masuk ahlul halli wal aqdi. Dia suka burung, tapi setiap hari main burung terus, nggak bisa masuk ahlul halli wal aqdi. Jadi orang tidak banyak memilih, kalau dipilih di antara mereka yang terbaik, sehingga dalam Islam itu tidak muncul kecuali pemimpin-pemimpin terbaik. Nah, kita hari ini dengan sistem ini banyak remang-remangannya. Karena apa? Karena yang menang adalah pengaruh dan pencitraan. Orang baik bisa dicitrakan menjadi buruk, orang buruk bisa dicitrakan jadi baik. Apalagi sekarang kalau dicitrakan seperti Umar bin Khattab, ya, gelem oker-oker tanah ngono iki, masya Allah, insya Allah ini pemimpin yang luar biasa sekali. Hadan ya. Nah. Kita rehat sejenak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, dilanjutkan apa langsung tanya jawab? Tapi nggak apa-apa, dilanjutkan sebentar. Ya. Tapi kita lanjutkan sebentar ya. Satu ayat lagi untuk menyempurnakan yang di atas. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah yang perusak, akan tetapi mereka tidak merasakannya atau tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala subhanallah di ayat ini luar biasa sekali ya. Saking perusaknya mereka ya, Allah Subhanahu wa taala sampai di ayat ini itu menggunakan empat apa ya, huruf. Kalau dalam bahasa nahwu itu ada namanya taukid ya.
Taukid itu adalah sesuatu untuk meyakinkan yang diajak bicara, yang diomongi. Kalau kecil kita ya dulu kalau mau meyakinkan sebuah berita yang datang dari teman kita mesti bilang temenan. Nah ini temenan nah, yakin nah, kiting. Masih ingat atau enggak? Sekarang kayaknya enggak ada sudah itu ya. Ini huruf taukid ya. Ini namanya huruf-huruf yang dibuat untuk, atau kalimat-kalimat yang dibuat untuk meyakinkan orang yang diajak bicara. Nah, saking perusaknya mereka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan taukid di sini itu ada 4. Yang pertama adalah qasam al-makhdhub, sebuah sumpah dari Allah tapi tersembunyi. Seharusnya ya di kalimat setelah ala itu ada wallahi, ala wallahi, demi Allah atau billahi, wallahi, inna itu sak temene, betul-betul, hum, mereka itu juga meyakinkan, ditambahi pengulangan hum lagi, hum, mereka ya mereka itu al-mufsidun, perusak. Jadi memang betul-betul mereka ini merusak. Kenapa? Karena perusaknya mereka ini tumpuk-tumpuk satu ya. Perusaknya mereka ini dengan kemunafikan mereka dan tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Perusak pertama, merusak diri mereka, merusak tatanan masyarakat dan merusak segala yang ada. Yang kedua, perusakan mereka dengan perkataan mereka innama nahnu muslihun, kami ini yang memperbaiki, bukan perusak. Ini parah, orang yang ngerusak tapi dia mengatakan kami memperbaiki. Yang ketiga, mereka ini posisinya perusak betul tapi mereka ini tidak menyadari bahwa mereka ini perusak. Maka dikuatkanlah mereka ini betul-betul perusak. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Tidak ada, alhamdulillah sudah jelas semua. Iya, saya sedikit tanya, Ustaz. Betul. Di sini diterangkan tentang bahwa mereka itu betul-betul merusak, sangat ditekankan, tetapi mereka tidak menyadari, Ustaz. Dan ini mungkin dari kita terkadang ada yang kita anggap itu sesuatu yang baik, kita anggap itu sesuatu yang biasa, wajar. Ternyata itu adalah sesuatu hal yang sangat merusak umpamanya. Tetapi karena kita tidak sadar, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita atau ketidaksadaran kita itu, Ustaz? Seperti umpamanya di ayat itu ya, mungkin. Tayyib. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Misalnya ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran kebenaran sebuah pendapat itu ada ukurannya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sebenarnya kalau tadi yang ditanyakan oleh Kak Budi ya, bahwa orang melakukan kebaikan padahal dia tidak melakukan kebaikan tetapi melakukan kerusakan, dia kan niatnya baik, apakah dosa atau tidak? Dosanya itu begini ya. Dosanya orang kalau seharusnya dia tidak posisi untuk menempatkan atau dirinya itu tidak layak untuk berpendapat, maka jangan berpendapat. Antum ya ditanya masyarakat tentang sebuah hukum ya, kalau misalnya hukum yang akan dikerjakan masyarakat itu
antum tidak tahu dan tidak bisa ijtihad kayak para ulama, maka diam. Ya, diam lebih baik. Tapi kalau antum sengaja kemudian mengeluarkan pendapat, iya kalau pendapat itu benar. Kalau nggak benar, dosanya itu beraninya dia menempatkan posisi dia sebagai orang yang bisa dipahami ya. Nah, disinilah yang kemudian para ulama itu menempatkan syarat-syarat siapa saja yang berhak untuk berpendapat, dan masyarakat awam hendaknya menyadari ini. Makanya subhanallah, sesungguhnya yang banyak menjadikan persoalan ini jadi ruwet kan gara-gara orang-orang awamnya. Makanya ya kata salaf mengatakan, idza sakatal jahil qallal khilaf. Kalau orang bodoh, orang tidak tahu itu mau diam, insya Allah nggak banyak persengketaan. Berikan sesuatu itu pada ahlinya. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan ya tentang hari kiamat dan juga tentang sebuah amanah, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris saah. Kalau sebuah persoalan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maksud saya begini Ustaz, umpamanya ini. Ya. Kita sebelum salam umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu niatnya bagus gitu kan. Tapi ternyata itu salah gitu loh. Dan kita tidak menyadari bahwa kita itu terjerumus ke dalam sebuah kebid'ahan. Kan fatal kan akibatnya. Seperti itu maksud saya itu. Iya. Ya sekarang perlu dijelaskan terlebih dahulu, misalnya perkataan bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu memang murni secara mutlak ada dalilnya atau tidak, atau itu merupakan sebuah ijtihad seorang ulama yang itu adalah bid'ah menurut ijtihad ulama ini. Kalau misalnya ya itu adalah sebuah ijtihad, tentunya di sana insya Allah akan menjadi, di sana ada ijtihad ulama yang lainnya juga yang mungkin memperbolehkan dengan sebuah pandangan hadis secara umum, kullu amrin dibalin idza lam yubda bi bismillah. Setiap perkara kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya akan hilang, tidak ada, sia-sia. Nah, ketika dia berpendapat seperti itu dengan kaidah umum seperti itu, maka dia memulai sebelum segala sesuatu, kemudian dia mengucapkan bismillah, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali di sana ada dalil khusus yang kemudian menyebutkan dari Rasulullah, kalau orang bilang bismillah dan assalamualaikum itu adalah perbuatan bid'ah, maka itu mungkin. Tapi kalau itu selama ijtihad dan ijtihad yang lain ada, kaidah usul fikih mengatakan al-ijtihadu la yanqudhu ijtihadan. Satu ijtihad dari ulama itu tidak bisa membatalkan ijtihad ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan. Semakin malam semakin panas. Inilah pentingnya kita dalam belajar ya. Kadang kita sebelum berangkat itu koyok-koyok wis pinter gitu, tetapi ketika kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, oh iya ternyata aku ya urung ngerti iki gitu kan, berarti kelihatan bodohnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Maka teruslah menuntut ilmu ya, karena di situ akan kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita, dan insya Allah kita akan selalu mengetahui ilmu-ilmu yang belum kita ketahui.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf apabila saya dalam memimpin acara ada kesalahan atau kekurangan, baik saya sengaja ataupun tidak. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.